Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 23 Januari 2023, Pekan Biasa yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 3, ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah belah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalian, iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, salah seorang tokoh nasional Indonesia pernah mengatakan, konflik yang terjadi dalam masyarakat kita itu sebetulnya hanya dipicu oleh dua hal, yaitu salah paham atau pahamnya salah. Kalau kita merenungkan dengan sungguh kata-kata ini, maka kita bisa mengamininya bahwa memang banyak konflik yang terjadi karena salah paham dan paham yang salah. Itu seringkali dipertahankan karena dianggap sebagai kebenaran. Bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang salah paham. Orang banyak yang berkerumun di sekitar Yesus merasa bahwa Yesus tidak waras lagi. Sementara ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Yesus tidak membiarkan kesalahpahaman ini terus terjadi, sehingga ia meluruskannya. Ia berargumen bahwa bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis. Iblis hanya bisa diusir oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Sebab itu, jangan sampai kesalahpahaman menggerogoti persaudaraan dan persahabatan kita dengan tetangga. Jangan sampai meruntuhkan kekompakan dan keharmonisan kita dalam keluarga dan organisasi. Jangan sampai memutus tali kasih di antara kita
yang percaya kepada Tuhan. Kesalahpahaman sangat mungkin terjadi, maka hindari dengan cara berani mendengarkan secara tulus dan seksama penjelasan dan perkataan orang lain tentang dirinya sendiri atau tentang sesuatu yang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, buatlah kami mampu mendengarkan dan menerima penjelasan orang lain, sehingga kami terhindar dari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.